Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Hari ini kita akan bahas tentang keliling segitiga. Sambil Bu Guru menjelaskan, anak-anak bisa juga membuka buku paketnya halaman 86. Di sana sudah ada tentang keliling segitiga. Keliling segitiga dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang ketiga sisi segitiga tersebut. Perhatikan segitiga ABC berikut. Jadi, A ke B yang C ini disebut dengan sisi 1. B ke C, A ini disebut sisi 2. C ke A yang B ini disebut sisi 3. Maka, rumus dari keliling segitiga yaitu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Sampai sana sudah jelas ya tentang rumus dari keliling. Sebelum masuk ke contoh soal, jadi kita bahas dulu tentang jenis atau tipe dari segitiga. Jadi segitiga itu ada yang disebut dengan segitiga siku-siku, sama kaki, seperti ini gambarnya, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan sebagainya. Dan ada beberapa juga jenis segitiga. Tapi yang hari ini yang akan Bu Guru bahas itu keempat tipe jenis segitiga ini saja dulu ya. Kita mulai dari segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku ini sisi 1, sisi 2, dan sisi 3-nya itu dia memiliki panjang yang berbeda-beda. Jika dia segitiga sama kaki, kakinya ini tentunya pasti sama ya. Jika di sini 8 cm, di sini juga pasti 8 karena dia sama kakinya. Jadi yang berbeda itu hanya di sisi 1. Sisi 2 dan sisi 3-nya itu sama dia panjangnya. Kemudian kita masuk ke segitiga sama sisi. Jika segitiga sama sisi, berarti jika di sini sama dia nih sisinya ketiganya sama. Contoh, jika di sini 5 cm, berarti ketiga sisinya ini sama 5 cm. Kalau dia segitiga sembarang, itu dia sama kayak segitiga siku-siku ya. Sisi 1, sisi 2, dan sisi 3-nya itu berbeda-beda panjangnya. Jadi poin yang harus kalian ingat, jika segitiga sama kaki, kakinya udah pasti sama tingginya. Jika dia sama sisi, berarti ketiganya sama jumlah panjang sisinya. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Di sini Bu Guru punya soal. Sebuah segitiga memiliki panjang sisi 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Berapa sentimeter keliling segitiga tersebut? Untuk lebih paham, Bu Guru akan gambar segitiganya ya. Jika nanti kalian dapat soal cerita seperti ini, biar lebih memudahkan Bu Guru gambar. Nah, ini sudah selesai Bu Guru gambar. Jadi, di sini yang diketahui itu sisi satunya. Sisi 1 yaitu 5 cm. Sisi 2-nya ada 12 cm. Dan sisi 3-nya itu 13 cm. Apa yang ditanya? Tadi kan keliling. K sama dengan. Kemudian masuk ke rumus keliling segitiga. Keliling sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Kita masukkan 5 cm ditambah 12 cm ditambah 13 cm. Hasilnya 30 cm. Ada yang kurang jelas dari tipe soal nomor 1? Bu Guru ulang sekali lagi ya. Ada sebuah soal cerita.
Sebuah segitiga memiliki panjang sisi 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Berapakah sentimeter keliling segitiga tersebut? Jadi biar lebih mudah, tadi Bu Guru gambar. Anggap ini sebuah segitiga biasa. Sisi satunya 5, sisi 2-nya 12, sisi 3-nya 13. Kemudian yang ditanya kelilingnya. Berarti tinggal masuk ke rumus, kemudian kalian tambahkan. Sampai sini Bu Guru rasa sudah mulai paham ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal cerita kedua yaitu keliling sebuah segitiga sama kaki 50 cm. Jika panjang sisi sama kakinya 18 cm, berapa sentimeter panjang sisi lainnya? Oke, supaya lebih mudah, Bu Guru gambar dulu ya, gambar dari segitiga sama kaki ini. Jika digambar, seperti ini gambarnya ya. Tuh, segitiga sama yang diketahui tadi kan, panjang sisi sama kakinya. Berarti ini 18. Kenapa Bu Guru tulis satu saja? Karena seperti penjelasan yang Bu Guru tadi sudah jelaskan, sama dia, jadi tidak apa-apa jika ditulis satu saja. Ini sama ya. Kemudian yang ditanya itu adalah sisi lain yang di sini. Oke, berarti kita langsung jawab ya. Diketahui. Yang diketahui itu sisi 2 18 cm, sisi 3 18 cm. Keliling sama dengan 50 cm. Kemudian ditanya adalah sisi 1. Jawab. Tetap ya, pakai rumus dari keliling segitiga. Sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Karena keliling sudah diketahui, berarti tulis di sini 50 cm sama dengan sisi satunya karena tidak diketahui tulis sisi 1 ya. Sisi 2-nya 18 cm ditambah 18 cm sisi 3-nya. Tetap tulis di sini 50 cm. Sisi 1 tambahkan dulu nih. 18 tambah 18 berapa? Ya, 36 cm. Baru kemudian sisi satunya ini berpindah tempat ke sini. Sisi 1 sama dengan 50-nya pindah ke sini. 50 cm dikurangi 36 cm sama dengan 14 cm. Apakah anak-anak sudah mulai mengerti? Atau ada yang masih bingung, Bu, kok bisa di sini Ibu buat yang diketahui itu sisi 2 dan sisi 3? Kan sudah Bu Guru jelaskan tadi ya. Ini sisi 1, ini sisi 2, ini sisi 3. Karena sama kaki di sini kan tempatnya nih kaki-kakinya, berarti kan 2 dan 3 yang diketahui. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe soal ketiga. Masih tentang segitiga sama kaki ya. Keliling sebuah segitiga sama kaki 64 cm. Jika panjang sisi yang lain 20 cm, berapa sentimeter panjang sisi sama kakinya? Bu Guru buat gambarnya dulu ya. Gambarnya itu seperti ini anak-anak. Jadi ini kaki-kakinya ini belum diketahui. Yang diketahui itu hanya sisi satunya ini dan keliling. Berarti kita buat sisi 1 sama dengan 20 cm
cm keliling sama dengan 64 cm. Ditanya, itu sisi 2 sama dengan sisi 3 sama dengan. Oke. Jawab. Berarti kita masuk ke rumusnya ya. K sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Kelilingnya berapa? 64. Tulis di sini 64. Sisi satunya 20. Tulis 20. Sisi 2 dan sisi 3 karena tidak diketahui, kita tetap tulis seperti ini ya. Berarti di sini sisi 2 dan 3 sama dengan 64-nya pindah ke sini. 64 dikurangi 20. Tetap ditulis sisi 2 dan sisi 3. Berapa 64 dikurang 20? Ya, 44. Kemudian untuk mengetahui nih panjang sisi sama kakinya di sini, apa yang harus kita lakukan dari angka 44 ini? Ya, kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena sisinya ada 2. Sisi sama kakinya itu ada 2. Makanya yang digunakan rumusnya 2. 44 dibagi 2 yaitu 22. Jadi setiap ininya itu ada, setiap kakinya itu, panjang kakinya itu adalah 22 cm. Sudah mulai paham ya? Jadi tipe soal sama kaki itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama tadi itu ada yang kakinya yang diketahui. Kalau tipe soal yang seperti ini, sisi lainnya yang diketahui. Jadi harus bisa memakai rumus yang mana ya. Harus lebih bisa memahami lagi. Sekarang kita masuk ke tipe soal keempat. Soal keempat. Keliling sebuah segitiga sama sisi 36 cm. Tentukan panjang sisi segitiga tersebut. Seperti biasa, Bu Guru gambar dulu ya. Oke, di sini ini gambar segitiga sama sisinya ya. Tadi yang diketahui apa? Kelilingnya 36. Kita tulis, diketahui kelilingnya 36. Kemudian sisinya tidak ada yang diketahui. Berarti ketiganya ya, baik sisi 1, sisi 2 maupun sisi 3 itu semuanya tidak diketahui. Kemudian gimana caranya? Tetap ya, kita masukkan ke rumusnya dulu. K sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Ingat ya, segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama panjangnya. Ya kan? Tapi karena dia di sini sama sekali tidak diketahui, berarti kita langsung aja bagi 3. Ini S sama dengan 36 dibagi 3 sama dengan 12 cm. Kok bisa sih Bu langsung dia dibagi 3? Ya karena kan gak ada yang diketahui sisinya sama sekali kan. Berarti 36 ini kelilingnya totalnya 36. Untuk tahu masing-masing setiap sisinya ya berarti harus dibagi 3. Kenapa 3? Karena ini ada 3 yang sama. Kalau tadi contoh soal yang nomor 3 itu kenapa dia dibagi 2? Karena 2 kakinya yang sama panjang. Ya, bisa membedakan ya. Oke, contoh soal terakhir. Contoh soal nomor 5. Keliling sebuah segitiga siku-siku 56 cm, panjang sisi siku-sikunya 7 cm dan 24 cm. Berapa centimeter panjang sisi segitiga yang lain? Kita gambar dulu ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi
Yang diketahui itu dari gambarnya ini sisi 1 24 cm dan sisi 3 7 cm dan keliling 56 cm. Yang ditanya itu sisi 2 berapa? Jawab. Perhatikan K sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Kelilingnya berapa? 56. Sisi satunya 24 ditambah sisi 2-nya kan yang tidak diketahui. Tulis sisi 2 ditambah sisi 3-nya itu 7. Di sini tetap dulu buat 56. Ini dulu ditambah. Sisi 2-nya taruh sini dulu. 24 ditambah 7 berapa? Ya, 31. Kemudian guru tulis di sini ya. Kekurangan tempat. Di sini berarti sisi 2 sama dengan 56-nya pindah ke sini, 56 dikurang 31 sama dengan 25 cm. Berarti sisi 2-nya adalah 25 cm. Sekian pemaparan soal tentang segitiga. Mungkin di video kali ini agak sedikit panjang ya, pembahasan soalnya aja panjang, tapi ini benar-benar sangat bermanfaat dan berguna sekali buat anak-anak supaya kalian lebih memahami dan mengerti lagi tentang keliling segitiga.